Sakti TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ahlan bi. Ilham Akbar, Masya Allah. Di sahabat cerita kita ini hari ini saya kedatangan orang spesial ya, yang susah katanya diundang di podcast saya. Dan saya bajak ya, dan tahu kenapa, apa spesialnya saya, kira-kira apa spesialnya saya di mata Bapak ini. Pokoknya kalau wali kota Sudiang mau manggil nggak boleh tolak. Di ngerinya. Dan Masya Allah, terima kasih Om Ilham Akbar datang di ruangan sahabat cerita. Dek, sehat? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Ini selama pandemi ini apa aktivitas yang paling rutin? Paling rutin di balik layar untuk kegiatan vaksinasi kayak gitu. Tapi kalau untuk tetap ada di layanan puskesmas sih sebagai tugas pokok. Itu paling intinya sebenarnya. Tapi kalau mau teman-teman, kalau kita mau tahu brother saya ini Ilham Akbar, banyak hal lagi ya beliau lakukan, terutama tentang kepemudaan dan dunia digital gitu. Nah ini yang saya mau ulik-ulik sama beliau nih. Nah, Om Ilham, apa yang membuat kita itu banyak terlibat di aktivitas kepemudaan? Poinnya adalah penyelamatan generasi. Penyelamatan generasi. Generasi itu harus pertama selain ranah fikirnya yang dibangkitkan, juga harus ranah aktivitas ruang geraknya. Karena lagi-lagi banyak teman-teman kepemudaan cerdas secara intelektual. Tapi secara etiknya yang masih kurang satu. Yang kedua, cerdas secara intelektual namun actionnya yang di lapangan lagi masih kurang, lemah lagi. Jadi dia elegan, secara penampilan elegan, tapi dari konsep kebermanfaatan hanya sebatas tataran konseptual seperti itu. Jadi cukup kita menginspirasi saja ke mereka? Enggak, harus turun langsung mendampingi. Poinnya harus mendampingi. Itu yang kita lakukan sekarang, mendampingi. Baik itu di bidang benih ya, perbenihan, benih, terus bisnis, pengembangan usaha, terus masuk lagi ke ranah yang lain-lain yang dia bisa sebut. Jadi intinya turun langsung. Harus turun langsung. Nah, bagaimana seorang Ilham Akbar membagi diri di banyak aktivitas yang menurut saya dari luar biasa nih. Ya, PNS tapi bisa banyak hal ya lakukan. Walaupun banyak komplain soalnya. Terutama pasti di istri ini. Walaupun banyak komplain. Sempat kejadian komplainnya dari anak-anak yang Teta, kan saya dipanggil Eta di anak-anak. Eta kalau bangun tidak ada datangi pas kita tidur. Sampai komplain saat itu. Akhirnya di awal tahun pertengahan 2020 nah, saya sudah mengubah polanya. Jadi semua aktivitas saya yang tadinya kebanyakan di luar, saya tarik ke rumah. Jadi sampai teras rumah saya sulap jadi tempat diskusi, tempat pembinaan, seperti itu. Apa dibikin di teras rumah? Kalau sekarang sih teman-teman banyak di IT, jaringan jaringan, aplikasi dengan robotika. Masya Allah. Seperti itu. Itu jurusan tak memang? Bukan. Orang salah jurusan. bukan. Tapi itu yang jadi kita tahu bahwa anak-anak muda butuh ini ya di masa depan ya. Kalau saya pertanian itu sendiri seperti itu awalnya. Betul. Butuh ada inovasi pertanian. Inovasi pertanian. Banyak orang cari panggung di pertanian banyak, tapi sekarang pertanyaan seberapa besar peranan mereka untuk menyiapkan kebutuhan petani. Seperti itu. Kemarin saya kalau narasinya di pertanian adalah kemandirian petani. Nah, artinya petani itu harus mandiri dari segi kebutuhannya, yaitu pupuk dan benih. Betul.
Nah, terus kemudian kemandirian kedua adalah kemandirian ekonomi, yang ketika hasil panennya itu memiliki nilai tambah atau hasil produksinya minimal naik berapa persen dari hasil panen sebelumnya seperti itu. Nah, dan alhamdulillah kalau hari ini adik saya sudah melanjutkan untuk narasi pertanennya. Itu kadernya Om Ilham ya. Betul. Jadi dibina saudara supaya membina lagi masyarakatnya. Dan memang saya lihat brother Icang ya, Icang. Itu punya jiwa leadership juga untuk membantu para petani. Nah, istilahnya energi kita juga bisa jadi banyak hal dilakukan. Nah, menarik. Nah, kalau misalnya tadi di bidang IT, setahu saya kita banyak melakukan juga pembinaan dengan UKM. Yes. Nah, apa yang dilakukan di bidang? Di UKM ada dua. Pertama fondasi usahanya. Fondasi usaha. Terus yang kedua di marketing. Itu di dua level itu kalau di UKM. Karena yang dibutuhkan mereka adalah sekuat apa mereka mampu bertahan. Yang ketiga adalah seberapa besar cash flow yang mereka bisa hasilkan dari usahanya. Ini bicara cash flow ini. Nah, kenapa fondasi? Apa problemnya di UKM itu? Harus mereka melewati ujian level 1-nya. Pertama mereka harus bertahan selama 4 tahun di usahanya. Yang kedua adalah mereka harus melewati level nilai UMKM pendapatannya secara revenue. Artinya mereka harus melepaskan diri label UMKM-nya, harus jadi bisnis besar. Bisnis besar nih. Jangan di situ terus. Itu dari segi aktivitas atau lebih ke pengembangan lagi misalnya? Kalau untuk level berikutnya beda lagi. Saya mending mengarahkan ke teman-teman yang lain. Jadi bagi job lah. Bagi job. Jadi tugas misalnya dikatakan tugasnya Ilham Akbar di sini nanti kalau sudah di level berikutnya ya teman-teman yang lain lah. Teman-teman yang lain lah untuk punya peranan di situ. Kalau kita dari awal sampai akhir kita terus apa tuh mana kerja lain bagi tugas dan bagi amal lah ya. Nah, saya tertariknya brother Ilham khususnya di Jentago ya. TDA Jentago itu juga membina UKM sana. Kesulitannya apa? Jadi saya TDA Jentago punya nilai historis sendiri sebenarnya buat saya. Di awal itu saya melihat goa ini harus ditumbuhkan secara ekonomi dari teman-teman pemuda. Terus melihat kulturnya, pengembangan usaha ini harus dibangun dari desa. Jadi soalnya khusus TDA khusus wilayah Jenetet Ponto Takalar Goa itu adalah lokusnya UMKM atau teman-teman yang bergelut di usahanya itu di base desa. Itu satu. Dan yang memang mereka butuh mentor. Iya tahu, betul. Orang sukses itu ada mentornya, itu poinnya. Orang sukses itu harus ada mentornya. Pasti kalau kita cari, kenapa bisa sukses? Pasti ada gurunya itu. Ada orang di belakangnya. Tapi menarik, maaf. Desa dan pemuda ini kan lebih kayak mengurusi orang-orang di desa kan susahnya bukan main ya. Ya saya pun pernah merasa bahas brand saja kita di desa itu dia bilang yang penting bisa jual. Ya ditanya bilang setelah selesai dia bilang apa dibahas tadi Pak. Nah ini apalagi nih. Nah usaha apa yang dilakukan sama Om Ilham untuk mendekati itu dan caranya bagaimana pendekatannya? Saya sih orang yang kayak bilang kacamata kuda bisa juga seperti itu. Jadi fokus saja. Jadi narasinya tetap ketika kita menyusun semua skema kemudian kita dapatkan narasinya ya konsisten di narasi itu. Konsisten di narasi itu. Di awal-awal bicara village bisnis, desa yang membangun bisnisnya sendiri, membangun kekuatannya sendiri, menjadi penyokong untuk kebutuhan kota. Narasi itu tetap sama yang saya bangun hari ini. Itu sudah berapa tahun? 2016 saya awal-awal cetuskan narasi itu. 2016 kemudian saya melihat skema organisasi mana yang bisa membantu teman-teman di UMKM di lini desa. Dari sekian banyak UMKM akhirnya saya
tertarik sama teman-teman di komunitas tangan di atas TDA. Untuk awalnya saya minta teman-teman TDA untuk build up TDA Jentago dan orang teman-teman TDA yang sudah jadi anggota yang jadi ketua, tapi ternyata dijebak dijebak jadi ketua. Jadi alhamdulillah di periode ini sudah tiga kepengurusan. Sudah 3 kepengurusan, artinya pondasi-pondasinya sudah mulai kuat. Teman-teman yang mau berusaha di lini anak muda dan tingkat level desa itu sudah bertumbuh. Alhamdulillah juga member TDA Jentago juga bertumbuh. Semakin banyak. Alhamdulillah. Sekarang berapa Om Ilham? Saya kurang update, tapi yang jelas sudah banyak member baru. Banyak sekali member baru. Kemarin hari Ahad kemarin ya, pekan lalu. Alhamdulillah bertemu mereka, akhirnya puas juga saya merasa puas bahwa alhamdulillah apa yang saya inginkan sudah berjalan, sudah sesuai. Akhirnya teman-teman yang di Goa sana yang tadinya susah dapat mentor, banyak mentor sekarang. Alhamdulillah sudah banyak yang bisa dampingi sekarang di Goa. Nah, apa saja yang diajarkan ke mereka? Lagi-lagi yang tadi poinnya adalah base bisnisnya, artinya fondasi bisnisnya. Terus ya kemarin kalau saya hadir dia bicara mengenai digital marketingnya, tapi satu sisi dari fasilitasnya Facebook lah. Saya mengajari bagaimana memanfaatkan Facebook untuk jualan kemarin. Terus bicara mengenai manajemen keuangan, cash flow-nya. Banyak hal saya kalau di TDA kemarin untuk TDA Jentago, dan sudah mulai bagus, sangat-sangat sudah mulai rapih materinya. Kemudian kegiatan webinarnya juga sudah jalan, alhamdulillah. Nah, yang kira-kira yang disentuh oleh Om Ilham Akbar itu apakah langsung ke perintah ayo atau ke perasaan mereka untuk bergerak? Karena itu paling susah kan menurut saya UKM itu Pak Di, saya sendiri barangkali bisa dikatakan ya, saya pribadi ya, bisa katakan menyerah juga karena banyak yang teman-teman kami itu tidak berubah dari segi mindset. Iya. Awalnya saya juga sempat terjebak bahwa yang hadir di situ adalah orang-orang yang punya omset sekian. Betul. Untuk hiring mereka, ternyata enggak. Soalnya UKM ini butuh wadah, butuh tempat curhat. Makanya mentoring itu paling bagus. Jadi metode mentoring daripada coaching itu lebih mereka butuhkan hari ini yang konteksnya TDA Jentago. Akhirnya saya punya grup khusus teman-teman yang pernah ikut pelatihan sama saya itu bicara mengenai cucur online, curhat bisnisnya via online-nya, ya gitu. Jadi wadah itu tempat diskusinya kita bagaimana untuk mengembangkan bisnisnya lewat digital marketing seperti itu. Masya Allah. Dan memang kalau digital marketing itu terus berkembang, jadi tetap harus update. Sayang kalau mentoknya satu kali ketemu workshop, setelah itu tidak didampingi. Tapi alhamdulillah kalau saya pribadi khusus teman-teman ini TDA Jentago setelah workshop kemarin tetap ada kurikulum lanjutannya, artinya materi-materi yang kemarin tetap dievaluasi. Alhamdulillah kemarin saya dari 30 peserta saya hanya sisa meninggalkan 8 orang peserta, selebihnya saya kick. Itu sangat selektif nih. Iya. Ya, apa yang bikin seleksi itu? Artinya saya tidak melihat dulu berapa nilai tugas yang mereka selesaikan, tapi artinya mau dulu mengerjakan tugasnya. Benar atau salahnya? Benar di belakangan kita diskusi. Yang jelas tugasnya store dulu deh. Timingnya kalau misalkan saya minta Selasa kemarin harus kumpul tugas. Dan setelah saya evaluasi hanya 8 orang. Betul. Jadi saya minta maaf kepada teman-teman yang tadinya yang tidak mengerjakan tugas, tidak berupaya. Ya mau maaf, konsekuensinya ada di kick. Saya bilang sama teman, saya masih bisa menerima teman-teman masuk kembali ke grup yang jelas tugasnya diselesaikan kembali. Saya masukkan kembali. Itu konsekuensi. Berarti betul-betul harus ada keinginan yang kuat dari mereka. Padahal sebenarnya simpel sekali. Jadi yang jelas kerja. Ada salah satu peserta yang kerja tugas hanya 3 baris tulisannya. Dan Bapak terima? Saya terima. Yang jelas mau kerja dulu, banyak start dulu.
Ini persoalan mental di awal. Mental, betul. Mental di awal. Nah itu yang bikin kita kadang-kadang ya di UKM, bahkan saya pun pribadi itu gagalnya kita di situ sebenarnya. Takut maju. Nggak mau dicoba. Kalau gagal kini banyak kerugian. Padahal di proses gagalnya kita adalah di situ pembayaran terbesar daripada kita ikut workshop. Di situ itu nilai belajarnya kita. Gagal itu berapa uang kita keluarkan, di situlah nilai belajarnya kita. Berarti jangan terlalu banyak belajar workshop kelas-kelas begini. Praktek dong. Karena beda hasilnya. Itu sebenarnya sih yang membuat saya sebenarnya mau sekali belajar di tadi kelas. saya keresahan saya pun sekarang itu adalah kurangnya talent yang ada ya di dunia digital, terus di bidang kreatif pun juga sama. Kita juga punya itu, dan menariknya hampir juga sama seperti yang kita bilang bahwa banyak anak di luar sana itu tidak mau coba. Bahkan ada istilah begini, anekdot. Tidak mau kerja, Kak. Orang tidak mau kerja, awalnya menang uang. Jadi banyak orang yang mau uang tapi tidak mau kerja. Saya cerita sedikit ya mengenai. Jadi di rumah ini sekarang semenjak di awal 2021 itu, soalnya tepatnya tanggal 20 bulan Desember 2020, mereka datang dengan konflik yang mereka bawa. Mereka punya konflik yang luar biasa di luar sana, datang dia yang curhat konfliknya. Saya bilang nggak usah dia diladenin itu konflik-konflik seperti itu. Iya betul. Artinya habis energi. Kita bersetur sama orang, kita juga rusak karena sakit hatinya kita juga menyakiti orang. Mending teman-teman alihkan fokusnya ke yang produktif. Alhamdulillah setelah berapa bulan ini 14 orang ini sudah menghasilkan juga lah. Walaupun di antara 14 orang ini baru satu orang yang sarjana. Selebihnya masih kuliah. 3 orang ini sementara proses ujian. Nah, yang satu yang jadi proses sarjana tadi juga harus selesai. Jadi dipaksa selesai. Jadi banyaknya itu calon-calon talentnya kita nggak habis stok itu, karena setelah itu ada lagi. Pasti akan ada lagi. Dan mereka dapat edukasi. Itu sudah secara saya lihat tidak pernah dipublikasi yang jarang. Ada berapa teman-teman, jadi saya menganggap bahwa mereka sudah bisa mandiri, bisa challenge dirinya sendiri. Akhirnya saya bilang, oke, sudah layak untuk mereka belajar di tempat lain. Dalam artian proses belajar itu jangan montok di saya terus atau di lingkungan Makassar terus. Terkadang saya challenge ke teman-teman, udah cari guru di luar sana deh. Tapi enggak, seorang Ilham Akbar tidak menyesal talent-talent yang diajar pergi? Tidak. Itu bentuk apa berarti? Saya hanya menyesal ketika apa yang saya ajarkan mereka gunakan di hal yang tidak baik. Masalah berarti. Dan saya blacklist ya seperti itu. Jadi ini bentuk investasinya kita ya, teman. Sejak awal kita bilang tadi, saya katakan tadi bahwa pemberdayaan itu yang Om Ilham lakukan. Nah, pertanyaan saya, dengan mindset yang ada luar biasa menurut saya di diskusi kita di podcast ini ya. Kalau begitu siapa kira-kira mentornya ini Ilham Akbar? Apa? Banyak sekali guru. Kalau harus saya sebut satu-satu. Disebut minimal mulai dari mindset awalnya sampai Ilham Akbar sekarang. Guru terbesar adalah pengalaman orang lain dan pengalamanku. Itu yang paling dua hal. Itu dulu. Berarti itu yang diambil dari orang lain ya. Orang lain dan pengalaman saya sendiri. Saya punya banyak konflik dan konfliknya luar biasa karena saya memiliki rasa cinta kepada suatu hal, kemudian dicederai di situ. Jadi ada efek sakit hatinya, dicederai. Diolah. Daripada jadi racun mending jadi obat. Jadi sakit hati kalau ada proses sakit hati itu mending jadi obat daripada jadi racun. Masya Allah. Seperti itu. Di proses itulah saya ditumbuhkan. Saya merantau. Di dalam perantauan banyak guru juga. Pulang ke Makassar itu saya ikut workshop besar, orang besar. Saya sebutlah Tung Dasem. Saya ikut workshopnya Tung Dasem, bayar mahal. Waktu itu berapa workshopnya? 3 jutaan. hanya untuk makan di depannya. Belum yang level yang VIP-nya. Iya. Ya, untuk makan. Dan saya mau belajar dapat trik bisnis sama apa?
saya hanya dapat satu kalimat, cari guru yang terbaik. 3.500.000 cari guru yang terbaik. Ngapain ke sini? Cari guru yang terbaik. Akhirnya di 2013 itu saya mencari siapa ini bagus sih. Akhirnya saya listing siapa orang-orang yang saya tempati belajar. Akhirnya saya punya kriteria sendiri untuk guru bahwa saya harus belajar kepada orang-orang yang sudah jatuh dan setelah kejatuhannya itu cepat pulih. Jadi iya oke, lanjut. Benar menarik nih. Akhirnya saya ketemu satu nama. Namanya Khairuddin Hamdad. Hamdad. Beliau juga mantan ketua alumni SMA. Jadi caranya saya masuk itu adalah jadi pengurus alumni SMA dulu. Bukan karena mantan tuh? Bukan. Jadi memang saya mau belajar di situ. Gitu. Saya mau belajar. Jadi proses pendekatannya adalah masuk jadi pengurus dan banyak proses belajar di situ. Saya proses belajar dan jujur ketika awal-awal saya ketemu sama berapa kali saya menghadap, saya hanya diketahui. Ngapain belajar sama saya? Gitu. Orang-orang sudah gagal gitu. Gagal gitu. Nah, tapi ya mentalnya yang salah satu mentalnya. Bener sih, betul. Jadi kalau kita mau sukses itu sebenarnya sih faktornya itu di mental. Saya pun juga ngelihat itu ke beberapa orang-orang yang di sekitar saya. Bukan hebat karena kau punya jaringan hebat atau modal besar itu kan. Saya kadang-kadang atau misalnya borjuis kok dengan gayamu tuh. Organisasimu tidak ternyata mental. Mental. Jadi saya berapa kali diajak untuk ketemu sama orang-orang penting. Diajari bagaimana stylenya, bagaimana gaya duduknya, bagaimana pola-pola komunikasinya, bagaimana cara meyakinkan orang di hadapannya kita supaya yakin ke kita. Itu yang saya pelajari dari beliau dan luar biasa. Pengalaman itu berarti kita sudah sebenarnya menghemat umur kita dengan mempelajari saya dampingi beliau, jadi banyak hal yang saya dapat dari beliau. Terus karena saya belum sembuh dari cedera kemarin, sakit hati yang tanya kemarin. Iya. Sakit hati ya? Iya, sakit hatinya belum masih ada racun-racunnya. Kasihan deh. Masih ada racun-racunnya. Akhirnya saya dipertemukan lagi sosok wanita yang tangguh, hebat. Saya harus jujur, di sini paling besar perannya juga Kak Oci. Fauzia. Ini Indonesia? Iya. Saya di-mentoring berapa kali sama beliau, di coaching, dan satu hal yang membuat saya ter-challenge sama beliau. Setelah ketemu sama beliau, bahasanya sederhana. Soalnya tuntas mau ilham. Tuntas. Hanya memang duri-duri dalam hidupnya kau harus cabuti satu-satu. Akhirnya mulai dari situ saya butuh tahunan loh melisting daftar ketakutan saya. Saya harus listing ke daftar ketakutan saya. Daftar ketakutan itu salah satu saja atau 2 lah, 3 lah. Banyak hal ya itu tadi traumatik terhadap teman, persaudaraan. Akhirnya saya biasa menjaga hubungan sama orang. Artinya tidak semua orang saya harus ladeni. Ya, karena itu tadi kita ada berapa orang saya sudah anggap sebagai saudara, tapi di sisi lain ada proses yang membuat saya, waduh, kok saya dikasih begini, saya akhirnya kita jadi korban lagi. Saya ketakutan itu yang, tapi saya listing, saya coba selesaikan satu persatu. Alhamdulillah tipsnya Kak Oci hanya satu itu, yang cabut duri-durinya itu. Alhamdulillah ada banyak proses yang saya lewati dan ketemu sama orang besar hari ini, orang yang tokoh-tokoh yang tadinya di luar mimpi saya akan begitu dekat sama mereka, saya bisa tembus itu dari wejangannya Kak Oci, Khairuddin Hamdad. Ketemu sama Kepala Badan Tenaga Nuklir, ketemu sama Pak Wakil Sekjen Kemenkes, Puan Maharani, ketemu sama Pak Habibie, Pak JK. Akhirnya hari ini dan Ilham Akbar juga pernah ke luar untuk mempromosi untuk bicara benih nuklir. Dari proses-proses itu saya bilang jalan-jalan Tuhan. Lagi-lagi saya bilang jalan-jalan Tuhan, saya dipertemukan sama orang-orang hebat yang mengedukasi saya dan banyak belajar dari situ.
Tambah lagi kemampuan digital marketing saya ya, ada 2 guru besar. Nah itu kayak orang tua, jadi itu guru rasa keluarga. Guru rasa keluarga, ya, Eyang Agus Piran Hamas dan Daeng Suryadin Laudang. Itu 2 guru saya yang kalau bicara mindset secara teknikal mereka kasih, tapi ada satu hal yang sehingga kita tidak perlu belajar sebenarnya belajar sama yang lain. Karena mereka sudah membuka clue-nya sehingga kita bisa mencari celah sendiri, ulik sendiri dan menyelesaikan sendiri. Dengan gaya sendiri. Khas banget itu. Ya. Ini karena satu guru kita. Jadi 2 guru itu memang luar biasa. Guru kehidupan guru ini, 2 orang itu. Selebihnya kalau guru sosial saya sebut jujur, saya dari awal di 2011 itu saya mengagumi satu sosok. Nama depannya mirip-mirip sama saya, Ilham Arif Sirajudin. Pak Aco. Beliau dari 2011 saya kagum sama beliau. Mulai dari gaya waktu beliau jadi DPRD Kota Makassar, beliau itu karena barangkali sama-sama orang Goa di soalnya Pak Aco orang Bone, tapi bapaknya bapaknya mantan Bupati Goa. Itu saya Pak Aco itu orang Goa. Pak Aco itu waktu masih DPRD Kota itu sudah bicara mengenai, sudah memikirkan bagaimana kecerdasan anak sekolah dengan menghadirkan mobil baca. Iya, membaca. Benar-benar mengingat. Di situ saya mulai, wah ini orang memperhatikan kecerdasan anak. Di situ saya mengikuti beliau, kagum. Walaupun ada problem dengan kasus ya, tapi itu jadi apa waktu itu? Ketika kalau case-nya itu adalah ujian dari jabatan. Ujian dan orang ambil resikonya. Dan di sisi lain saya melihat dari resiko jabatannya itu banyak yang mendapatkan manfaat dari yang ada. Kayak beliau ibarat lilin lah. Beliau mengorbankan dirinya untuk menerangi orang lain. Masya Allah. Jadi memang secara hukum, kita secara diskusinya ingkrah dia sebagai hukum. Tapi di kebijakannya beliau memberikan banyak solusi untuk warga Kota Makassar. Di kebijakannya itu. Itu yang bikin menurut saya kita harus selalu banyak belajar sama orang, ya siapapun itu, dan kita mau dengar. Betul. Jangan sampai kita hanya melihat orang di sisi negatifnya. Negatifnya, betul. Tapi kita juga harus melihat dari banyak hal itu. Itu penting. Karena beliau kalau saya bahasanya pil terakhir dari sakit saya itu di beliaunya. Oh, yes. Saya kalau kita bicara politik kejam. Ya benar. Kejam. Bagaimana beliau dihantam habis-habisan oleh lawan-lawan politiknya. Dan ada satu momen yang membuat saya menangis dan saya bangga sama beliau. Akhirnya di situ bilang selesai muka ini. Selesai muka. Akhirnya itu Ilham pun juga duri yang ada diambil Iya, selesai. Karena saya lihat sendiri beliau ketika Pak Ihsan wafat, keranda mayatnya Pak Ihsan itu Bapak sendiri yang ngangkat. Bulan kemarin ketemu sama Pak Sarul bagaimana karirnya. Saya bilang, oh iya, selesai. Saya juga sudah selesai. Ya kadang begini, kadang kita ngelihat politik itu satu sisi saja. Yes. Kita nggak ngelihat bahwa di dalam pertarungan yang ada itu ya banyak hal yang sebenarnya kita tidak lihat dari kaca layar HP itu. Ya itu kita hanya kadang-kadang gampang dipecah belah, kau kampret, kau cebong, itu di situ. Padahal sebenarnya sih tidak ada. Dia mau baper. Mereka saya sendiri tidak. Jadi saya menganggap banyak hal di luar 2 tokoh tadi yang saya sebutkan. Saya menyaksikan Pak Aco itu banyak orang yang pernah dekat, kemudian tidak sejalan, tapi Pak Aco tetap nyantai aja kok. Ketika mereka yang awalnya tidak sejalan kembali ke Pak Aco dan ketemu lagi Pak Aco-nya tetap santai, sama, tidak pernah berubah satu wajah pun, ekspresi baik di depan maupun di belakang. Secara ekspresi itu kita saksikan sendiri. Dan itu berapa kali saya tanya sama Bapak, Pak, saya bilang, Pak,
Jadi berapa ini bersama beliau saya banyak belajar. Disitulah pil terakhir saya. Makanya saya sebut beliau adalah guru sosial saya karena membangun hubungan sosial ke masyarakat beliau. Saya melihat bagaimana orang-orang lapisan terbawah pun rindu sama beliau. Masya Allah. Itu. Jadi apa namanya itu tadi yang dibahas oleh Om Ilham bahwa mentor-mentor kehidupan beliau itu ya. Bukan mau mempromosikan orang. Bukan. Tapi lebih kepada bahwa kita itu belajar sama siapa saja dan bagaimana kita belajar itu menghemat energi kita. Ya. Menghemat biaya juga. Luar biasa, Pak. Menghemat biaya. Ini kayak iklan PLN kan. Jadi saya belajar sama misalkan Pak Tung, akhirnya saya di challenge untuk ketemu sama guru, orang, ya, ketemu sama Kak Oci, challenge saya lagi, akhirnya dapat lagi, ketemu sama Kak Daeng Suryadi Laudang, satu clue-nya Daeng waktu itu, kau belajar lagi sama guruku. Ya, dia Pak Om Firanda, yang Agus Firanda Mas. Jadi di situ saya menganggap bahwa ternyata orang hebat ini. Ada gurunya. Iya betul. Ada orang hebat. Akhirnya sampai ke yang Agus ketemu lagi bilang, ada lagi orang Malang hebat. Saya belajar lagi sama orang Malang. Jadi siapa gurunya Guru Tak? Di situ tuh bagi belajar lagi supaya kita dapat barakahnya. Iya. Banyak tuh orang bilang belum apa-apa, nah calon gurunya. Menyindir lah kamu. Baru satu kali ini. Apa Ji? Jadi ilmu itu tidak berkah Ki. Tidak berkah Ki. Padahal ketika diulik satu saja, kalau praktek Ki, tuntas itu. Ya, kadang kita juga saya lihat dalam berilmu, tidak punya niat baik. Kadang berilmu niat awalnya itu adalah bagaimana saya kalahkan guru. Lain minatnya. Direkam ya. Lain minatnya. Jadi, menarik. Jadi ini kalau saya ngobrol sama Ilham Akbar ini, bisa sampai subuh ini ya. Nah, Om Ilham, dalam titik bahwa tadi tak cabut semua midurita toh. Ya. Bagaimana Ilham Akbar ini? Saya masih banyak tugas, masih ada beberapa narasi besar yang harus saya tuntaskan. Untuk sekarang alhamdulillah kalau bicara ke narasi pertanian alhamdulillah sudah dilanjutkan sama Ade. Iya, makanya saya pernah bagi kuliah itu. Narasi pertanian sudah ada. Terus bicara digital marketing saya sisa terima teman-teman tim marketing yang mau belajar, saya open di situ. Jadi saya kudu datang nggak? Boleh ya. Tapi lagi-lagi saya lebih fokus ke teman-teman yang sudah punya tim marketing, tim digital marketing yang mau dampingi. Betul. Itu kalau sekarang saya sudah tidak kerja lagi hal-hal teknis untuk digital marketing karena porsinya saya lihat kalau saya kerja lagi itu ada agenda yang lain harus tertunda. Terus bicara lagi narasi bantu orang baik, kayak gitu. Kalau mau jadi orang baik ya bantu jadi orang baik, ataukah minimal melakukan hal-hal kecil untuk demi kebaikan orang lain seperti itu. Terakhir itu sekarang adalah narasi bagaimana membangun desa tetap saya jalankan. Hari ini tahapan pertama adalah bagaimana saya tidak bicara mengenai teknologi yang harus dibawa ke desa. Iya, desa, betul. Karena saya yang hari ini masih banyak desa yang secara infrastruktur belum mampu. Iya, betul. Jadi untuk narasi hari ini adalah bagaimana dulu infrastrukturnya hadir di desa. Kalau infrastruktur sudah hadir, sudah berjalan, baru teknologinya masuk satu-satu. Karena tidak bisa itu mau pasang internet kalau tidak ada listrik. Ya, berarti masih ada juga ya di desa yang tidak ada listrik. Jadi listrik dulu. Kalau listriknya sudah ada baru bicara internet, baru aplikasi. Ini belum apa-apa, bicara aplikasi. Jadi sudah selesai. Jadi. Belum lagi dengan mindset masyarakat desanya. Jadi kalau masyarakat desa langsung mau cerita, ke depan kita mau jualan lewat basis website apa namanya, baru listrik saya belum selesai. Belas. Begitu. Ya.
kata-kata terakhir. Ini bukan kata terakhir ya. lebih ke closing statement, apa yang jadi catatan khusus sebenarnya dan pesan ke teman-teman di luar sana dari Ilham Akbar. Kalau saya bilang ya jalan saja. Yang jelas dalam koridor kebaikan. Jalan saja dalam koridor kebaikan. Ya urusan belakang gitu, urusan di akhirat itu masalah hasilnya belakangan gitu. Karena itu tadi lagi-lagi kita baik saja belum tentu orang lain melihatnya baik. Seperti itu. Tapi kan selama takaran kebaikannya kita pakai takarannya Tuhan kita masing-masing, baik itu. Insya Allah jalannya. Iya. Kalau Tuhan kita standarnya Tuhan ya baik itu. Kalau kita standarnya orang ya pasti tidak baik-baik. Banyak kurang. Karena lakukan sesuatu pasti jelek aja dari aki. Masya Allah. Itu cerita sahabat hari ini bersama brother saya Ilham Akbar. Semoga teman-teman bisa mengambil banyak cerita dan pelajaran di hari ini. Terima kasih dari saya, Om Ilham Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.